Selamat siang, di sini saya akan menjelaskan materi kesehatan masyarakat veteriner yang bertopik kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Pertama kita bahas dulu topik kesiagaan darurat. Apa itu kesiagaan darurat dan siapa saja yang menyusun pedoman kesiagaan darurat? Kesiagaan darurat merupakan kegiatan penyusun kebijakan, sistem, rencana, pedoman, dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan dalam mengelola respon cepat dan tepat waktu untuk menangani penyakit pada hewan. Nah, pedoman kesiagaan darurat ini disusun oleh menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, konversi sumber daya alam hayati, kelautan dan perikanan, dan institusi yang terkait. Pada pedoman kesiagaan darurat itu ada yang disosialisasi, disimulasikan, dan dievaluasi. Apa itu disosialisasikan dan disimulasikan? Disosialisasikan artinya menyampaikan atau memberitahukan bagaimana tindakan respon cepat apabila terjadinya wabah. Sedangkan disimulasikan artinya menguji coba tindakan respon cepat apabila terjadinya wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan terhadap peran dan kewenangannya masing-masing. Dan dievaluasi. Mengapa pedoman kesiagaan darurat itu perlu dievaluasi? Karena evaluasi yang dimaksud di sini untuk memastikan efektivitas dan pemahaman pedoman kesiagaan darurat. Kemudian kita masuk pada topik yang kedua, yaitu pemberantasan wabah zoonosis. Pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis ini dilakukan oleh siapa? Wabah zoonosis merupakan wabah yang dinyatakan oleh menteri, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan peran dan kewenangannya. Nah, pernyataan wabah zoonosis ini harus diumumkan oleh menteri, gubernur, bupati, atau wali kota yang sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Pemberantasan wabah zoonosis ini dilakukan oleh otoritas veteriner. Siapa saja otoritas veteriner dan bagaimana syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner? Nah, otoritas veteriner ini adalah kelembagaan pemerintahan dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesional dokter hewan dan dengan mengarahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari identifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. Kita masuk pada syarat dan kewenangan otoritas veteriner. Sebelum kita masuk pada syarat, kita harus tahu otoritas veteriner itu terdiri dari apa saja. Otoritas veteriner ini terdiri atas otoritas nasional, otoritas kementerian, otoritas provinsi, otoritas kabupaten, dan kota. Setiap syarat dan kewenangannya pasti ada perbedaan. Syarat untuk diangkat sebagai jabatan otoritas veteriner nasional itu yang pertama telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan yang berwenang, memiliki keahlian dalam pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan, menduduki jabatan paling rendah pimpinan tertinggi pratama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan. Kemudian yang kedua, otoritas veteriner dalam bidang kementerian. Nah, syaratnya itu yang pertama, telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan berwenang, kemudian menduduki jabatan paling rendah, paling pimpinan tertinggi pertama yang membidangi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, karantina hewan di bidang kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga itu adalah otoritas provinsi. Nah, syaratnya itu yang pertama telah ditetapkan oleh gubernur sebagai dokter hewan yang berwenang. Kemudian yang kedua, menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi suburusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kemudian yang terakhir itu adalah otoritas veteriner pada kabupaten atau kota. Syaratnya yang pertama, ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan yang berwenang. Kemudian berwenang dan telah menduduki jabatan paling rendah itu dia pengawasan yang membidangi suburusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Nah, otoritas veteriner yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Dalam pengambilan keputusan tertinggi, otoritas veteriner itu melibatkan keprofesional dokter hewan dan mengarahkan semua lini kemampuan profesi. Sedangkan syarat sebagai dokter hewan yang berwenang itu yang pertama, dia merupakan dokter hewan yang berstatus pegawai negeri sipil.
Kemudian yang kedua, bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, itu paling singkat 2 tahun. Nah, dokter hewan yang berwenang ditetapkan oleh pertama menteri. Untuk dokter hewan berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan. Kemudian kalau gubernur itu untuk dokter hewan yang berwenang di bidang provinsi. Sedangkan kalau bupati atau wali kota itu adalah untuk dokter hewan yang berwenang di kabupaten. Nah, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus? Yang pertama kita bahas dulu pada satwa akuatik. Dalam hal wabah zoonosis yang bersumber pada hewan yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya itu berada di lingkungan perairan, pemberantasannya itu dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan kalau wabah zoonosis yang satwa liar itu pemberantasannya itu dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konversi sumber daya alam hayati. Sedangkan wabah zoonosis yang berkebutuhan khusus itu misalnya adalah anjing pelacak. Itu tuh biasa diperlukan kepada Tentara Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Pemberantasannya itu dilakukan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Pada topik yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam wabah zoonosis itu yang pertama, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Kemudian yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa atau nama lain kecamatan, otoritas veteriner atau otoritas kesehatan setempat. Kemudian, bagaimana pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis? Pertama, keikutsertaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Kemudian yang kedua, untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota mengadakan kadar pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dan pengendalian zoonosis itu diatur oleh peraturan menteri. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.